Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film It Stands the Sacred yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mencoba untuk berlibur ke Meksiko. Namun di tengah perjalanan mereka mendapatkan musibah yang tidak diduga-duga, di mana muncul satu zombie yang mulai menyerang mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kota yang mengalami kehancuran akibat sebuah wabah zombie yang tidak jelas asal-usulnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sepasang kekasih bernama Molly dan juga Nick. Mereka berdua ini rencananya ingin pergi ke bandara kecil milik temannya yang bernama Jimmy untuk pergi berlibur ke Meksiko. Di tengah perjalanan, Molly menyuruh Nick menepi karena dirinya sedang mabuk dan ingin muntah. Setelah kembali ke mobil, mereka tidak bisa pergi dikarenakan mobil mereka yang terjebak di antara pasir. Karena mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya Nick mencoba untuk menelpon Jimmy untuk segera menjemputnya. Namun ia tidak bisa menghubungi Jimmy dikarenakan ponselnya tidak mendapatkan sinyal. Mereka pun memutuskan untuk berdiam diri dan berencana untuk menumpang ketika ada mobil yang lewat. Akan tetapi mereka malah melihat seseorang dari kejauhan yang berlagak seperti zombie. Dengan cepat Nick kembali ke mobil untuk mengambil sebuah pistol, tetapi ia secara tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Ia membiarkan ponselnya di aspal sedangkan dirinya lebih memilih untuk menembak zombie tersebut. Namun sudah ditembak selama beberapa kali, zombinya masih tetap berjalan ke arah mereka. Karena merasa sangat ketakutan, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam mobil. Akan tetapi sampai pada malam hari, zombinya tidak pergi-pergi. Mereka berdua pun mulai berdebat satu sama lain membahas zombie tersebut. Namun di sela-sela perdebatan, mereka sadar kalau zombinya sudah tiada. Mereka berpikir kalau zombinya capek karena Molly dan Nick tidak kunjung keluar. Nick dan Molly memutuskan untuk mengambil HP-nya yang terjatuh dan berencana menelpon Jimmy untuk meminta bantuan. Tapi rencana mereka tidak berjalan sesuai keinginan. Nick malah tergigit oleh zombie itu yang mengakibatkan dia tewas di tempat. Beruntungnya Molly berhasil menemukan ponselnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Molly mulai mengemas semua barang seperti makanan dan minuman ke dalam tasnya. Ia langsung pergi untuk menjauhi zombie tersebut. Sampai pada akhirnya ia pun kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Ia pun terbangun pada keesokan harinya. Tampak di sekelilingnya hanya terdapat gurun yang tandus. Ketika ia mendapatkan sinyal, ia langsung menelpon Jimmy untuk memberikannya kabar. Namun bukannya meminta pertolongan, Molly malah berbohong-bohong Nick dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama kemudian apesnya ponsel tersebut tidak mendapatkan sinyal lagi. Karena ia tidak bisa meminta pertolongan pada siapapun, akhirnya Molly terpaksa jalan kaki menempuh jarak sekitar 36 mil. Saking panasnya, Molly terpaksa meminum beberapa minuman yang ia bawa. Singkat cerita, ia pun beristirahat karena sudah menunjukkan malam hari. Secara tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan zombie tadi yang mulai menyerangnya. Ia pun langsung naik ke atas bebatuan berharap zombinya tidak bisa mengejarnya lagi. Pada paginya Molly terkejut karena zombie itu menunggunya di bawah. Ia pun langsung turun dan mengemasi semua barang miliknya. Ia pun terus berjalan sambil diikuti oleh zombie tersebut. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah rumah rusak dan memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Namun ia malah mendengar suara-suara yang ternyata itu adalah zombie tadi. Zombie itu ternyata bisa mengendus bau seseorang dan mengikuti kemanapun si target pergi. Ia pun bersembunyi di suatu tempat berharap zombinya tidak bisa menemukan dirinya. Setelah zombinya lengah, ia pun langsung berlari menjauhi rumah tersebut. Tapi lagi-lagi zombinya mengikuti Molly dari belakang. Sampai pada akhirnya ia pun melihat sebuah badai yang muncul di tengah gurun. Ia pun mencoba untuk berlindung agar bisa selamat dari badai tersebut. Di saat bersamaan zombie itu muncul lagi dan mencoba menyerang Molly. Beruntungnya Molly berhasil selamat atas insiden tersebut. Di saat yang sama pula muncullah dua orang yang mulai menghampiri Molly. Mereka berdua langsung memberikannya minuman dan membawa Molly ke dalam mobil. Molly langsung menyuruh mereka berdua untuk menemukan tasnya yang terkubur akibat badai.
Saat mereka mencari tas milik Molly, Molly secara tidak sengaja melihat sebuah kantong berisi mayat. Molly yang takut memutuskan untuk turun dari mobil. Namun pria itu tidak membiarkan hal itu terjadi. Dua pria tadi langsung memperkosa Molly begitu saja. Tanpa sadar, salah satu pria terkena gigitan oleh zombie yang mengejar Molly sebelumnya. Sementara salah satu pria memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Molly langsung mengambil semua barang yang dijatuhkan mobil tersebut dan segera pergi dari tempat ini. Tapi zombie itu lagi-lagi mengikuti kemanapun Molly pergi. Karena terus diikuti, ia langsung memanfaatkan zombie itu dan memaksanya untuk membawa semua barang-barangnya. Karena perjalanan sudah semakin dekat, Molly pun memutuskan untuk mengikat zombie itu di suatu tempat agar zombie itu tidak bisa mengikutinya lagi. Namun tampaknya Molly merasa kasihan terhadap zombie itu karena dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Molly mau membebaskan zombie itu, tapi dengan syarat si zombie tidak boleh menggigit Molly. Dengan syarat yang diberikan, pada akhirnya zombinya mau menurut. Tak terasa tinggal 1 mil lagi untuk bisa sampai ke bandara milik Jimmy. Namun di saat bersamaan muncul beberapa mobil tentara dan memaksa mereka untuk bersembunyi di antara bebatuan. Tentara itu memberikan Molly tumpangan, tetapi ia menolaknya begitu saja. Di saat yang sama zombie itu muncul dan Molly memohon pada para tentara untuk tidak menembaknya. Tetapi naas zombie tetap ditembak oleh tentara tersebut yang mengakibatkan zombie tidak bisa bergerak lagi. Saat Molly mulai mendekati zombinya, tiba-tiba saja zombie itu menggigit jari Molly yang mengakibatkan dirinya menjadi terinfeksi. Karena tidak ingin berubah menjadi zombie, Molly memutuskan untuk memotong jarinya menggunakan batu. Lalu ia menemukan sebuah dompet di dalam jas milik zombie itu yang di dalamnya berisi foto dari si zombie dan juga istrinya. Agar si zombie bisa bertemu dengan istrinya lagi, Molly langsung membunuh zombie tersebut menggunakan batu. Singkat cerita saja, ia pun sampai di bandara milik temannya dan ia langsung bertemu dengan Jimmy. Jimmy mengungkapkan bahwa beberapa timnya telah terinfeksi oleh virus zombie sehingga memaksa Jimmy untuk mengurung rekannya di sebuah ruangan. Setelah pesawatnya nyala, mereka pun bergegas untuk pergi ke Meksiko. Namun Molly ternyata tidak ikut bersama mereka karena dia sangat merindukan anaknya. Ia langsung masuk ke ruang Jimmy dan menggunakan telepon di sana untuk menghubungi anaknya yang bernama Chase. Dalam percakapan tersebut, Chase mengatakan kalau Chase sedang bersembunyi di bawah kasur dan merasa sangat-sangat ketakutan. Oleh karena itu, Molly bergegas untuk pergi mencari anaknya dengan menggunakan mobil milik Jimmy yang telah ditinggalkan. Namun sialnya ia sama sekali tidak bisa menemukan kunci mobil tersebut. Pada akhirnya, ia pun sadar kalau kunci mobilnya dibawa oleh rekan Jimmy yang sudah terinfeksi. Oleh karena itu, ia pun masuk ke dalam ruangan di mana Jimmy mengucirkannya yang telah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, Molly pun berhasil membunuh zombie-zombie itu dan berhasil mendapatkan kunci mobilnya. Dengan cepat, Molly pun segera pergi untuk menjemput anaknya. Singkat cerita, ia pun tiba di lokasi. Tampak dari atas ini sudah terjadi banyak kekacauan di kota. Tanpa banyak basa-basi, Molly langsung mencari Chase di sebuah ruangan. Dan pada akhirnya, Molly berhasil bertemu dengan anaknya sendiri. Chase! Chase! Saat ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba saja sudah banyak zombie yang menunggu mereka di pintu keluar. Molly pun bersiap-siap untuk mengalahkan zombie tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.